Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Iwan, kedua Lulu, tiga Melani, dan keempat Randy akan menjelaskan secara singkat makalah linear programming, metode simplex, dan fungsi tujuan maksimalisasi dan fungsi batasan, di mana makalah ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Riset Operasional. Mungkin langsung aja. Latar belakang riset operasi adalah aplikasi metode, teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah yang timbul dalam operasi kehidupan sehari-hari atau perusahaan yang diinterpretasikan dalam pemodelan matematika dengan tujuan menemukan pemecahan yang optimal. Riset operasional juga banyak digunakan untuk mengambil keputusan yang logis dan kuantitatif. Selanjutnya, pendekatan ini akan membentuk metode ilmiah yang menggabungkan ukuran dan faktor untuk membandingkan hasil keputusan yang diambil. Pada masa Perang Dunia Kedua, operasi riset merupakan hasil studi para ilmuwan angkatan perang di Inggris untuk mempelajari persoalan-persoalan strategi dan taktik sehubungan dengan serangan-serangan yang dilancarkan musuh terhadap negaranya. Itulah tim operasional riset pertama, dan karena pekerjaan tim pertama ini, Angkatan Perang Inggris berhasil memenangkan peperangan. Setelah kesuksesannya itu, Angkatan Perang Inggris mengaktifkan kembali tim riset operasionalnya. Sebagai hasilnya, tim riset operasional semakin banyak yang disebut dengan peneliti operasi militer yang mengaplikasikan pendekatan riset operasional pada permasalahan pertahanan nasional. Selanjutnya, tujuan dari penelitian tersebut adalah dapat memahami dan mengerti program linear dan formulasi program linear, dapat mengerti metode-metode program linear, bisa memahami contoh-contoh persoalan program linear, dan mempermudah pengambilan keputusan bagi perusahaan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diterangkan kembali oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Metode penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup metode studi pustaka. Dalam metode ini, peneliti mencari, membaca, dan mengumpulkan berbagai data yang dianggap digunakan dalam penelitian ini. Ruang lingkup. Ruang lingkup disusun agar pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas, yaitu dengan memahami program linear dan formulasi program linear serta mengerti metode-metode program linear. Landasan teori. Program linear. Program linear merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum, maksimum atau minimum dapat diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Di dalam persoalan linear tersebut terdapat fungsi linear yang biasa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear adalah merupakan sistem pertidaksamaan linear. Program linear adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Penerapan program linear banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, sosial, dan lain-lainnya. Misalnya periklanan, industri, manufaktur, penggunaan tenaga kerja, kapasitas produksi dan mesin, distribusi dan pengangkutan, dan perbankan, portofolio atau investasi. Program linear berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai model matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dalam beberapa kendala linear.
slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Melanie. Di sini ada formulasi permasalahan. Masalah keputusan yang sering dihadapi analisis adalah alokasi optimum dari sumber daya. Sumber daya dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, maupun teknologi. Tugas dari analisis adalah mencapai hasil terbaik dengan keterbatasan sumber daya itu. Setelah masalah diidentifikasikan, tujuan dapat ditetapkan. Berikut terdapat 3 model formulasi dari matematika. Yang pertama, tentukan nilai variabel yang tidak diketahui dan dinyatakan dalam bentuk simbol. Yang kedua, membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai suatu hubungan linear dari variabel tersebut. Yang ketiga, menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikannya ke dalam persamaan atau ketidakpersamaan. Kemudian, berikut contoh kasus. Jika seorang pedagang menghasilkan satu tipe meja makan dan satu tipe kursi, proses yang dikerjakan hanya merakit meja dan merakit kursi. Dibutuhkan waktu 2 jam untuk merakit satu meja dan 30 menit untuk merakit 1 unit kursi. Perakitan dilakukan oleh 4 orang karyawan dengan waktu kerja 8 jam per hari. Pelanggan pada umumnya membeli paling banyak 4 kursi makan dan 1 meja makan. Oleh karena itu, pengrajin harus memproduksi kursi paling banyak 4 kali dari jumlah meja. Harga jual per unit meja adalah 1.200.000 dan per unit kursi adalah 500.000. Formulasikan kasus tersebut ke dalam model matematikanya. Berikut penyelesaian dari soal yang tadi. Yang pertama, langkah pertamanya kita dapat mengidentifikasikan tujuan alternatif keputusan dan sumber daya yang membatasi. Untuk langkah kedua, memeriksa sifat proporsionalitas, aditivitas, divisibilitas, serta kepastian. Untuk langkah ketiga, ada 2 variabel keputusan dan 2 sumber daya yang membatasi. Dapat didefinisikan variabelnya sebagai berikut. Untuk X1 atau X1, yaitu jumlah meja yang akan diproduksi. Untuk X2-nya dapat didefinisikan sebagai jumlah kursi yang akan diproduksi. Untuk model umum pemrograman linear kasus di atas adalah maksimumkan nilai Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 0,5 X1. Kendalanya sebagai berikut. 2X1 ditambah 0,5 X2 kurang dari sama dengan 32, maka dapat didefinisikan variabel dari soal tersebut yaitu X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Model pemrograman linear metode grafik. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat 2 variabel keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode grafik adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam program linear. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode grafik: membuat model matematika dan kendalanya, menentukan fungsi sasaran, menyelesaikan fungsi pertidaksamaan, menjadikan setiap kendala menjadi bentuk persamaan, membuat grafik, menentukan daerah penyelesaian. Saat grafik dibuat, maka menentukan himpunan penyelesaian. Setelah itu, menentukan titik-titik terluar yang terdapat di dalam grafik tersebut. Setelah ditentukan, maka menentukan nilai maksimumnya. Kesimpulan, program linear adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, memaksimumkan dan meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input.
yang di dalam komponennya terdapat variabel keputusan, fungsi tujuan, dan batasan model. Program linear bisa diselesaikan menggunakan metode grafik untuk menentukan persoalan maksimum maupun minimum. Kami menyadari bahwasannya makalah ini masih terdapat banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk menyempurnakan makalah ini agar lebih baik lagi. Semoga makalah ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mendalam mengenai linear. Sekian dan terima kasih.